Selanjutnya untuk hapus data, kita akan buat tombol hapusnya terlebih dahulu. Kita buat di kolom paling akhir, di kolom action. Kita gunakan tag A dan atributnya href. Kemudian untuk kelasnya kita beri kelas button SM agar ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian button danger agar tombolnya berwarna merah. Kemudian kita tuliskan dengan teks hapus dan kita tutup dengan tag A penutup. Oke, kita save. Kita kembali ke browser. Kita lihat tombol hapusnya sudah tampil. Kemudian kita arahkan untuk hapusnya. Kita masuk ke folder delete. Nanti kita akan buat folder delete-nya. Kemudian misalkan kita beri nama hapus _data.php. Jadi untuk penamaan folder dan filenya bebas, silahkan teman-teman diberi nama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke dalam directory-nya. Kita buat folder delete di sini. Delete. Kemudian untuk prosesnya kita bisa copy dari tambah data. Kita paste di directory delete di sini. Kita ganti saja dengan hapus data. Oke, kita buka filenya. Nah, kita akan memberikan query di sini untuk query hapus data ya. Berarti kita tuliskan delete from nama tabelnya TB mahasiswa where. Nah, di sini kita akan gunakan parameter ID. Kalau kita lihat di sini di tabel mahasiswa, sini ada ID yang dia merupakan unik ya. Jadi setiap row tabelnya itu mempunyai nilai yang unik, maka kita jadikan ID ini sebagai parameter untuk menghapus datanya. Untuk itu kita beri variabel ID dulu di sini. ID dengan get ID. Sini where ID sama dengan variabel ID. Sehingga nanti data yang dihapus adalah sesuai dengan ID-nya. Kemudian selanjutnya pada data mahasiswa.php kita tambahkan juga di sini untuk get ID-nya, ID sama dengan, kita copy untuk echo-nya di sini adalah echo ID. Kita coba di save dulu, kemudian kita ke browser, kita reload. Kita coba salah satu hapus, misalkan untuk Ahmad. Kita lihat datanya sudah hilang. Kita coba lagi untuk Putri misalkan. Ya, sudah berhasil untuk hapus datanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan tambahkan switch alert sehingga ketika menghapus data ada dialog konfirmasi terlebih dahulu apakah data ini akan dihapus atau tidak gitu ya. Untuk switch alertnya kita bisa masuk langsung ke web switch alertnya. Sini kita gunakan switch alert versi 2. Nah, kita lihat di sini untuk tampilan normalnya untuk dialog alert. Di sini saya menggunakan browsernya Firefox, maka tampilan alert standarnya atau normalnya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan switch alert, maka tampilannya akan lebih terlihat lebih menarik ya. Nah, sebenarnya di admin RTA ini sudah include ya untuk switch alert versi 2 ini. Untuk itu kita bisa kopikan script dari switch alertnya. Namun sebelum kita kopikan, kita kembali dulu ke data mahasiswa.php. Kemudian
Kita cut untuk hyperlink referensinya. Kita buat event handler di sini. On click misalkan. Hapus underscore data. Kita buat satu fungsi namanya hapus data. Kemudian kita scroll, kita ke bawah. Kita buat text script di sini. Kemudian kita ketikkan functionnya. Hapus data. Misalkan kita beri alert di sini, alert. Oke, misalkan kita save. Kita kembali kita refresh. Kemudian kita klik. Kita lihat alertnya sudah muncul, berarti fungsinya telah berhasil. Bagi teman-teman yang belum berhasil untuk hapus datanya, teman-teman bisa melakukan klik kanan, kemudian pilih inspect, kemudian pilih konsol. Nah, harusnya di sini terlihat tidak terdapat pesan error ya. Kita bisa refresh. Di sini kita lihat tidak ada pesan error. Namun jika teman-teman terdapat pesan errornya, biasanya JavaScript-nya tidak dapat berjalan ya. Dan teman-teman bisa cek untuk file footer.php-nya. Untuk file footer.php-nya dibuka. Kemudian pastikan untuk sparkline.js-nya ini sudah dijadikan komen ya, atau mungkin bisa dihapus saja. Dan satu lagi untuk dashboard.js-nya pun sudah tidak aktif linknya ya. Karena ini jika aktif, kita coba aktifkan ya. Kita save. Saya reload di sini. Nah, sini akan muncul pesan errornya ya. Kita lihat di sini. Nah, untuk itu kita tutup saja linknya. Ya, kita save. Kita coba refresh. Harusnya tombolnya sudah bisa berfungsi. Namun jika masih belum bisa berfungsi, bisa teman-teman cek lagi untuk scriptnya ya. Kita kembali ke data mahasiswa.php. Kemudian selanjutnya kita tutup dulu alertnya. Kita ketikkan window titik location. Kemudian kita pastekan untuk hyperlink referensinya di sini. Untuk href-nya di sini kita hapus untuk href-nya. Kemudian kutipnya juga. Kemudian kita hapus dulu untuk ID-nya. Kita save. Kita ke browser. Kita coba dulu, kita refresh dulu. Kita klik. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya untuk ID-nya kita beri parameter di sini, misalkan data ID. Kemudian di sini kita tambahkan juga data ID. Data ID. Kemudian di fungsi hapus datanya juga kita tambahkan untuk ID-nya. Echo ID-nya di sini kita save. Kita lihat lagi. Oke, kita kembali ke browsernya. Kita coba, kita refresh dulu. Kita hapus. Oke, datanya sudah terhapus. Kita coba lagi. Ya, datanya sudah terhapus. Kita kembali ke VS Code-nya. Kita tutup dulu. Sekarang kita kopikan untuk suite alertnya. Copy. Kemudian kita paste di sini langsung. Kita save. Kita kembali ke browser. Kita refresh.
Kita coba klik tombol hapusnya. Sepertinya belum berfungsi untuk switch alertnya. Kita kembali ke directory. Kita ke file header.php dulu. Sini kita belum punya untuk link switch alertnya. Kita buka file index.php yang merupakan halaman login. Di sini sudah terdapat link switch alert yang pernah kita buat di pertemuan sebelumnya. Kita copy, kita pastekan di header, bisa ditempatkan di paling bawah. Kemudian kita buka footer.php-nya. Di sini juga belum terdapat link switch alertnya. Kita lihat. Kita buka lagi index.php, kita scroll ke bawah, kita kopikan untuk link JavaScript switch alertnya, dan kita pastekan di sini boleh. Oke, kita perhatikan untuk penempatan penulisan direktorinya ya, disesuaikan, disamakan dengan yang lainnya, yaitu langsung ke plugins, kemudian switch alert. Kita save. Begitu juga yang header.php. Kita lihat di sini plugin. Kita hapus app slice-nya. Kita save. Kemudian kita ke browser, kita refresh lagi. Kita klik. Oke, switch alertnya sudah tampil. Selanjutnya kita kembali ke web switch alertnya. Kita akan gunakan switch alert yang memiliki button konfirmasi ya. Kita akan pilih yang memiliki logic confirm. Oke, kita copy. Kita kembali ke VS Code. Kita hapus dulu. Kemudian kita paste di sini. Kita rapikan penulisannya. Harus diperhatikan untuk tanda kurung pembuka dan penutupnya ya. Karena kalau tidak sesuai nanti tidak akan muncul. Kita save. Kita kembali ke browser, ke admin LTE-nya, kita refresh. Kita coba klik. Sudah muncul. Oke, kita kembali ke VS Code-nya. Sini kita akan rubah untuk titelnya. Misalkan kita ganti kemudian untuk deny buttonnya kita false saja. Atau bisa juga kita slash seperti ini untuk deny buttonnya. Selanjutnya untuk logic confirmnya, jika result is confirm maka dia akan menuju ke window location. Kita hapus saja untuk else if denied-nya karena kita tidak menggunakan tombol denied. Seperti ini, kita save. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Kita coba hapus data 1. Kita cancel dulu. Kembali ke halaman. Jika kita save, maka datanya akan terhapus. Selanjutnya untuk tombol save-nya kita ganti dengan teksnya, kita ganti dengan hapus data. Selanjutnya kita bisa mengganti warna untuk tombol hapusnya dengan mengetikkan confirm button color. Misalkan kita beri warna merah.
Kita save, kita refresh. Atau juga kita bisa menggantinya dengan kode warna. Kita save, kita kembali ke browsernya, kita refresh, kita klik, kita coba sekali lagi untuk hapus datanya. Ya, datanya sudah terhapus. Nah, untuk modifikasi lebih lanjut mengenai Suite Alert ya, tampilan dan selanjutnya dan seterusnya, teman-teman bisa melihatnya langsung di web Suite Alert github.io. Di sini teman-teman bisa memodifikasinya. Baik, demikianlah untuk tutorial membuat tombol hapus data dengan Suite Alert. Selanjutnya kita akan membuat tombol untuk edit datanya.